Petani termasuk kelompok yang rentan dalam menghadapi perubahan iklim. Sebagian besar, petani skala kecil terutama di negara-negara berkembang tidak dibekali dukungan kebijakan maupun intensif yang memadai guna menopang aktivitasnya di tengah perubahan suhu bumi akibat kenaikan emisi gas rumah kaca. Terkhusus di Indonesia, menurut penelitian Ica Wulansari dari Universitas Paramadina, menunjukkan kapasitas adaptasi petani dalam menghadapi perubahan iklim sangatlah rendah karena minimnya sumber daya ekonomi dan terbatasnya akses pengetahuan. Kerentanan ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida sintesis sejak revolusi hijau. Persoalan ini mesti diatasi karena perubahan iklim berisiko meningkatkan serangan hama. Akhirnya, petani yang bergantung dengan pestisida sintetis terpaksa meningkatkan penggunaannya karena tak mau mengambil risiko kegagalan panen. Padahal, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat meningkatkan resistensi hama serta berdampak pada kualitas tanah dan komoditas pertanian yang ditanam. Ica Wulansari dari Universitas Paramadina melakukan penelitian seputar kondisi adaptasi petani di Indramayu selama 2017 sampai 2019. Indramayu merupakan salah satu lumbung padi yang memasok 60% total produksi beras di Jawa Barat. Dia menemukan sebanyak 99% responden petani di Indramayu menggunakan lebih dari satu bahan aktif pestisida sintesis, baik itu jenis insektisida ataupun herbisida dengan frekuensi sebanyak 7 hingga 8 kali dalam satu musim tanam padi. Jika terjadi serangan hama yang masif di lahan sawah, penggunaan insektisida sintetis dapat mencapai 10 hingga 12 kali. Selain terkait produktivitas, penggunaan pestisida sintetis telah dianggap menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan. Anggapan berbahaya tersebut juga dilestarikan melalui promosi pestisida sintetis oleh para produsen. Bahkan, beberapa korporasi memberi iming-iming hadiah paket perjalanan kepada petani apabila membeli produk pestisida dengan jumlah tertentu. Alih-alih sejahtera, anggapan yang salah soal pestisida tersebut justru menambah kerentanan ekonomi petani skala kecil lantaran sebagian besar modal bertani dihabiskan untuk membeli pestisida. Petani juga sering harus berhutang untuk membeli pestisida dengan dalih yang penting selamat alias terhindar dari risiko gagal panen. Para petani sebenarnya mengakui penggunaan pestisida dalam jangka panjang dan intensitas yang tinggi berdampak pada resistensi hama. Kerentanan petani terjadi karena kekurangan pendampingan dari penyuluh pertanian maupun pemahaman terkait dampak-dampak perubahan iklim. Rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi akses petani terhadap pengetahuan. Persoalan ini semestinya dapat diatasi secara cepat melalui gerakan penyuluhan pertanian oleh pemerintah. Gerakan yang digalakkan saat era Orde Baru ini melemah karena otoritas penyuluhan pertanian tak lagi menjadi perantara antara pemerintah dengan kelompok tani. Akibatnya, penyuluhan resiko penggunaan pestisida dan langkah antisipasi dampak penggunaan pestisida dalam jangka panjang kepada petani tidak berjalan optimal. Pemerintah dapat memperkuat kembali gerakan penyuluhan pertanian hingga kesatuan administrasi terkecil seperti desa dan kelurahan. Indonesia harus bertransisi dari praktik pertanian konvensional ke pengelolaan yang berkelanjutan, misalnya dengan menggalakkan metode pertanian organik. Transisi juga mesti didukung pemberian insentif dan dukungan penyuluhan yang kuat sampai ke lapangan. Pemerintah pun mesti merangsang aktivitas riset dan inovasi di bidang pertanian. Harapannya, rangsangan ini dapat memicu penemuan pengganti pestisida yang lebih efektif tapi tetap ramah lingkungan. Dukungan ini esensial agar ambisi ketahanan pangan dapat harmonis dengan kesejahteraan petani, kesehatan masyarakat, dan kelestarian bumi.